Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sidarta. Mari kita kembali ke obrolan buruh Jabar. Di bulan Juli 2022 ini banyak peristiwa yang pantas untuk diobrolin bersama. Di sini sudah ada Pak Roy Jinto sebagai Ketua Konfederasi KSPSI Provinsi Jawa Barat. Kita akan ngobrol peristiwa di bulan Juli ini yang ada kaitannya dengan buruh tentunya. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Jinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darta. Ya, Pak Jinto, kita akan ngobrol tentang peristiwa di bulan Juli ini. Banyak peristiwa yang tentunya banyak berdampak terhadap anggota kita dan kaum buruh pada umumnya. Yaitu seputar dimulai bulan Juli ini, sebelumnya kan heboh juga beli minyak goreng curah pun harus aplikasi. Ya. Terus kemudian BBM juga harus Pak aplikasi. Saya nyoba sendiri, nyoba aplikasi sampai sekarang belum ada jawabannya dari Pertamina. Terus tadi naik motor mau ngisi di pom bensin mini, malah nggak ada Pertalite yang dijual apa namanya itu Petramak. Petramak seliter 15.000. Saya ngisi kan 3 liter karena kosong. 45.000 lebih, wah kaget juga, kenapa nggak Pertalite, nggak dapat bagian Pak, katanya gitu. Terus kemudian juga ada peristiwa kris 1 Juli juga diuji cobakan. Kalau berhasil tentu nanti 1 Januari 2023 akan berlaku, pasti berlaku kalau sukses ini. Walaupun diuji cobakannya mulai dari Rumah Sakit Kemenkes kan gitu. Nah tentu itu kelas standar kelas inap standar, maksudnya kelas tanpa kelas ya, rawat inap tanpa kelas, maksudnya begitu. Tentu pengaruhnya bagaimana, yang kelasnya lebih tinggi pasti turun gitu. Yang bawah pasti naik. Tentu buruh yang bayarnya ini kan juga jadi beban kan gitu, walaupun sebenarnya gotong royong kan gitu. Tapi yang jadi masalah bukan hanya sekedar itu. BPJS juga berwacana ingin menaikkan potongan iuran BPJS Kesehatan itu akan disesuaikan dengan besarnya upah. Itu kan juga jadi masalah gitu. Ya lebih baik ikut asuransi di luar saja daripada upah tinggi dipotong tinggi kan gitu. Nah, peristiwa inilah sepertinya untuk pemirsa obrolan buruh pantas kita obrolin sebagai obrolan, apalagi udah lama ini nggak sempet karena banyak kepadatan agenda dan sebagainya. Kita kembali ngobrol lagi. Menurut Pak Jinto yang anggotanya mayoritas nih kan gitu, dan terbesar lah dari sisi anggota, tentu dampaknya ke anggota itu kan semua bisa memberatkan. Menurut Pak Jinto gimana itu Pak? Iya. Keluhan itu sudah banyak teman-teman anggota KSPSI menyampaikan tentang apa yang disampaikan Pak Darta tadi, minyak goreng yang harus pakai aplikasi. Itu kan diawali ketika langkah-langkah kemarin kan, kemudian untuk supaya tidak ada yang menimbun, kemudian harus ada aplikasi, dan kemudian akhirnya mempersulit masyarakat, khususnya teman-teman buruh untuk mendapatkan akses itu. Yang kedua, ditambah lagi rencana yang sudah diuji cobakan juga oleh Pertamina tentang My Pertamina melalui aplikasi. Udah ngisi belum Pak Jinto? Saya justru belum ngisi. Kalau saya sudah, tapi sampai sekarang belum ada jawaban tuh. Karena gini, menurut saya ini mempersulit. Jadi kan ini semua adalah kebijakan program pemerintah. Itulah salah satu kenapa ketika perusahaan BUMN itu berubah menjadi PT, menjadi perseroan terbatas, bukan lagi Perum atau yang disebut sebagai perusahaan milik negara yang melayani publik, akhirnya larinya kepada bisnis komersil. Nah, kalau kita melihat sekarang, setiap orang harus mendownload atau harus mendaftar kepada aplikasi yang disampaikan oleh Pertamina, My Pertamina, dengan mengisi paling ribet
apalagi ada foto depan belakang dan lain sebagainya kan gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kendaraan itu atas nama orang lain? Iya. Atas nama orang lain yang kebetulan kita beli bekas misalkan kan gitu. Nggak sesuai dengan nama NIK kita dengan nomor STNK dengan nama yang di STNK. Nah, nampaknya itu juga akan jadi bermasalah. Iya. Dan kedua, bagaimana teman-teman ini ketika mengisi, masyarakat akan mengisi di pom bensin, kemudian harus diperiksa satu-satu aplikasi yang sudah ada. Bagaimana antrian yang akan panjang? Belum lagi mobil operasional yang organisasi seperti organisasi serikat pekerja itu kan sebenarnya kan mobilnya belum tentu nama pribadinya kan. Iya. Nah, itu problem akan semakin banyak. Nah, kenapa tadi Pak Darta menyampaikan di Pertamini atau Pertamina Mini itu sudah tidak, karena mereka sudah nggak diberikan, sehingga masyarakat dipaksa untuk beli Pertama. Padahal masyarakat kecil kan, kalau pom bensin mini kan itu masyarakat kecil. Pom bensin mini itu kan kelas-kelasnya itu adanya itu di perumahan-perumahan, di perkampungan, di kawasan-kawasan industri, supaya mereka tidak antri beli bensin di pom bensin yang besar. Nah, sehingga mereka usaha pom mini atau Pertamina Mini itu adalah untuk masyarakat dan hanya untuk kendaraan roda 2 kan gitu. Iya. Nah, sekarang mereka untuk mendapatkan pertalit, walaupun ada di sebagian daerah masih ada pertalit, dia harus keluar dari situ. Bagaimana kalau waktunya waktu kerja sudah tidak ada kesempatan lagi untuk banyak waktu untuk mengantri di pom bensin, sehingga dia memanfaatkan yang biasanya dia beli di Pertamina Mini ini itu lebih memudahkan mereka. Dan hari ini memang hampir di tempat saya juga itu sudah yang pom mini ini sudah nggak menyediakan itu, semuanya sudah ke Pertamax. Dan pasti kalau harga jual Pertamaxnya di pom bensin besar misalkan 13.000, pasti di sana dia mencari untung kan. Iya, betul. Pasti lebih mahal daripada di pom bensin yang besar. Nah, artinya apa? Artinya jadi masyarakat satu dibikin repot untuk mengantri, mengakses kebutuhan pokok. Yang kedua adalah masyarakat termasuk buruh mengeluarkan kos yang lebih besar. Lebih tinggi, padahal upahnya belum naik. Iya. Seluruh kabupaten upah minimum kan nggak naik. tapi kebutuhan naik. Naik kan gitu, bensin naik, terus BPJS akan dinaikkan kan gitu. Kita hitung pertalit itu 7.600. Tiba-tiba misalkan ke Pertamax 13.500. Berapa kos yang akan kita keluarkan? Pom ini 15.000. Padahal rumah saya itu lebih dekat di pom ini ketimbang ke pom bensin. Ya. Bagaimana kalau mungkin teman-teman yang lain juga yang di kampung-kampung lebih jauh dari bensin kan? Kalau habis bensin tetap aja ke pom ini. Bagaimana kalau dia sudah kehabisan bensin untuk beli pertalit, dia udah nggak bisa lagi kendaraan, terpaksa kan beli Pertamax. Iya. Yang tadinya kita bisa mendapatkan misalkan kalau tadi Pak Darta ngisi 15.000, beli 45.000, kalau beli pertalit mungkin berapa liter kan? Iya. Nah, sehingga ini yang membuat teman-teman buruh mengeluh, dan ya justru dengan kondisi ini ya teman-teman dan khususnya masyarakat kaum buruh ini menolak. Belum tentu lah ojek, belum lagi tentang ojek online Pak gitu. Kan awalnya gini, dulu kita ada bahan bakar bensin kan? Iya. Yang premium dikenal. Awal akhirnya hilang dari peredaran. Betul. Dipaksa pertalit. Dan indikasinya pertalit ini pun akan hilang dan kemudian ke Pertamax. Dan di situ negara melepaskan untuk subsidi kan gitu. Lepas tanggung jawabnya. Ya, liberal gitu Pak ya. Jadi ya kalau menurut saya jadi liberal. Karena bagaimanapun negara harus mensubsidi rakyatnya yang tidak mampu kan gitu. Artinya kebutuhan pokoknya itu coba kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan BBM di negara-negara lain. Nah, dengan Malaysia misalkan lebih murah ya? Lebih murah. Biaya solar lebih murah. Iya.
Kemudian apa yang sekarang itu yang dari Singapura itu juga lebih murah. Karena apa? Jadi kita ini dibuat susah mendapatkan, susah mengakses, Sudah mahal pula. sudah mahal, dan kemudian nanti lama-lama hilang dari peredaran. Kemudian kita akhirnya semua kendaraan itu menjadi bahan bakarnya pertama. Contoh angkutan kota atau angkot. Yang belum tentu punya aplikasi juga kan? Iya. Apakah semua drivernya mempunyai gadget Android? Atau apakah semuanya survei daripada Pertamina semua masyarakat itu mempunyai Android? Agar dia bisa mengakses itu atau seperti apa? Karena angkot sekarang kalau nanti Pertalite ini hilang dari peredaran, berarti angkot itu harus dia ke Pertamax. Berapa sih? Berarti mau tidak mau harus menaikkan ongkos kan? Iya. Untuk menutup kos produksi. Dan angkot kan rakyat kecil yang naik kan gitu. Ini kebijakan pemerintah, kebijakan Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang menurut saya satu memang dalam kondisi tidak tepat, yang kedua bikin gaduh. Iya. Bikin gaduh dan merugikan masyarakat. Padahal adanya BUMN itu kan untuk mengutamakan manfaat ya Pak ya, ketimbang bisnis oriented. Tadi benefitnya harus lebih tinggi kan gitu. Iya, jadi tapi faktanya jadi bisnis oriented. Jadi perusahaan BUMN itu perusahaan publik artinya melayani masyarakat, karena itu negara. Ya. Negara itu bagaimana dia mengelola, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, dia harus lebih murah daripada perusahaan swasta. Makanya dia disebut perusahaan publik, perusahaan milik negara, karena ada penyertaan modal negara di situ. Nah, kalau akhirnya seolah-olah menjadi perusahaan swasta komersil, dia lebih banyak mencari profit, keuntungan di situ, berbisnis kepada rakyat, ya bukan perusahaan negara lagi. Artinya ya sama aja dengan perusahaan swasta. Bisa-bisa nanti ada ketika ini beralih ke Pertamax semua, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan swasta untuk yang menyediakan bahan bakar, maka orang akan lari. Kan ketika anggaplah Petronas, kemudian perusahaan biosolar, yang kemudian dan yang lain-lain, perusahaan-perusahaan asing yang sudah masuk ke Indonesia, kemudian itu lebih murah, maka masyarakat akan bergeser ke sana. Dengan masyarakat lebih bergeser, maka si perusahaan swasta ini akan semakin melebarkan sayapnya dan Pertamina menjadi tidak laku. Maka dengan Pertamina tidak laku akan terjual, merugi, dan jadi dimiliki asing juga tadi. Gitu. Jadi apa ya? Kalau menurut saya kebijakan pemerintah yang berbasis terhadap digitalisasi. Nah sekarang kita misalkan download, berarti kita pakai paket data. Yeah. Kemudian kita harus memasukkan semua data kita di situ. Itu harus bayar 1.000 juga itu. Nanti ada apa istilahnya? Ini apa? Si My Pertamina itu kan harus ada saving juga kan gitu. Semuanya jadi berbisnis, saya bilang. Jadi berbisnis dalam digitalisasi. Walaupun hanya Rp1.000, tapi berapa puluh juta, miliar juga. Iya. Kan semua orang jadi terpaksa, Pak. Iya. Jadi terpaksa harus mendownload itu. Yang tidak punya handphone harus dia akhirnya memiliki handphone. Kemudian yang tidak punya kuota supaya dia bisa mengerti harus dia beli kuota. Kemudian dia harus tapping di situ. Jadi semuanya juga. Dan nanti di aplikasi itu apakah ada iklan, apakah ada apa, kan jadi semua. Iya. Ujung-ujungnya jadi berbisnis berbasis digitalisasi. Kemudian tentang wacana kenaikan iuran BPJS disesuaikan dengan upahnya, menurut Pak Dinto, setujukah? Begini. Sebagai wakil buruh, harus sebagai pimpinan buruh. Pertama, kenaikan iuran BPJS itu apa alasannya? Nah, ketika kita berbicara naik iuran itu, fasilitas yang didapatkan seperti apa? Nah, tentu upah-upah yang di atas daripada upah UMK itu nggak akan setuju. Pertama begini,
misalkan dia gaji manajer, tapi kemudian dia mendapatkan fasilitas apa sih, mereka tidak akan. Justru sebenarnya adalah bagaimana BPJS ini memperbaiki pelayanan. Pelayanan memastikan semua rumah sakit itu tidak boleh ada pasien yang ditolak, pasien BPJS. Dan kemudian jangan sampai ada yang namanya biaya-biaya tambahan ketika keluar dari rumah sakit dan lain sebagainya. Ketika pelayanan ini sudah didapatkan oleh masyarakat, baru kita berbicara apakah perlu penghapusan kelas rawat inap menjadi standarisasi. Betul, kalau kita berbicara adil, ya memang harus sama gitu kan. Cuman apakah dengan dihapusnya kelas ini membebani rakyat yang lainnya? Ya sekarang kan kalau nggak ada kelas, kalau yang hari ini kan kalau tidak salah sekitar 75 sampai dengan 100.000. 150. Yang kelas 1 kan? Yang kelas 1 150, kelas 2 100. 100 dan 35.000 kan? Iya. Nah kalau diambil standar, berapa iuran? Berarti kan nggak ada kelas 1, nggak ada kelas 2, kelas 3 kan? Iya. Tapi kalau standarnya nanti upahnya tinggi, makin tinggi kan jadi nggak 150.000 lagi, bisa lebih kan potongannya. Oh iya. Kalau dia dihitung upah berarti 30, misalkan upahnya 10 juta, berapa 5% kan? Iya. Ya, berapa dia yang harus dia bayar kan? Berarti sekitar 500 ribuan. Iya. 5%. Padahal saat ini 150 kan, kelas 1 kan. Kelas 1. Nah, kalau misalkan upahnya 5 juta, karena kan buruh kan hari ini bayar 1%, pengusaha 4% kan dalam iuran. Saat ini saja Pak, sebenarnya masih banyak yang perusahaan-perusahaan besar sudah banyak sebenarnya hanya khawatir dikasih sanksi gitu, bayar BPJS tapi tetap double cover pakai asuransi yang lain yang dipakai, karena perusahaan juga nggak mau rugi, ngantrinya lama, pelayanannya nggak bagus dan sebagainya, jadi hanya membayar saja udahlah. Tapi bagi perusahaan kan juga merugikan itu sampai double cover, kan harusnya cukup BPJS saja, nggak usah pakai asuransi lain dan sebagainya, atau boleh memilih dan sebagainya. Menurut Pak Jinto? Iya, karena gini, pasti perusahaan memilih dia ngambil asuransi lain. Kenapa? Yang pertama, bagaimana pelayanan, tadi saya bilang pelayanan BPJS di rumah sakit kan gitu. Kalau kita melihat dia kontrol antri harus panjang, sedangkan perusahaan kalau dia pakai BPJS karyawannya antri sebelum jam kerja dan kembali setelah jam kerja, kan hilang itu. Sehingga perusahaan ya sudahlah, karena ini syaratnya wajib, ya sudah daftarin, bayar, tapi nggak dipakai, buruhnya tetap dia misalkan dan asuransi komersil lain di cover di situ. Jadi dua perusahaan bayar, karena bagaimanapun perusahaan bikin produktivitas kan. Sekarang kalau karyawannya sakit, dia harus berobat pakai BPJS. Puskesmas buka jam berapa, kemudian antrinya dia dapat nomor berapa. Nah, itu kerugian bagi perusahaan. Nah, makanya saya bilang pelayanan ini harus diperbaiki semuanya gitu. Jadi kayak medical check up, kan BPJS itu nggak bisa medical check up semua. Iya. Harus satu-satu. Betul. Ngambil rujukan dulu, besok cek apa lagi, besok cek apa lagi, dan itu akan menghabiskan waktu dan kemudian perusahaan dirugikan. Lebih baik dia swasta yang bisa mengcover sekali daftar medical check up seluruh. Semuanya satu hari selesai. Dan lebih cepat. Dan inilah pelayanan. Jadi BPJS ini dia tidak memperbaiki pelayanannya, malah memikirkan bagaimana mendapatkan supaya iurannya naik. Jadi bukan berbadan hukum publik, bukan sistem wali amanah lagi, tapi menjadi bisnis lagi. Makanya jadi bisnis kepada rakyat gitu kan. Kan ini bukan perusahaan BUMN, ini badan hukum publik, kemudian katanya wali amanah, kan gitu kan. Nah, dengan konsep seperti ini, jadi ujung-ujungnya semua orientasinya adalah bagaimana caranya agar iuran bisa naik, agar kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi ini kesehatan. Kesehatan itu bisnisnya adalah bagaimana pelayanan kepada peserta. Supaya peserta ketika dia bayar iuran, dia mendapatkan fasilitas yang memang yang bagus, pelayanan yang bagus, sehingga dia merasa nggak sia-sia bayar. Sekarang banyak orang karena ribetnya di rumah sakit, begitu mau medical check up,
Keluarga saya ada yang seperti itu, Pak. Dia kelas 1. Cek, dia harus balik lagi. Akhirnya dia ribet. Habis waktu, sia-sia akhirnya ya udah jadi pasien umum. Pasien umum langsung semua selesai. Nah, sehingga apa? Banyak orang yang tidak memanfaatkan BPJS Kesehatan ini walaupun dia membayar iuran karena dipersulit dan terlalu banyak prosedur yang harus dilampaui untuk mendapatkan akses kepada fasilitas kesehatan itu. Sehingga orang jadi malas gitu. Karena lama harus ngantri. Kan selalu ada di rumah sakit itu, di beberapa rumah sakit saya pernah masuk, khusus loket BPJS. Iya. Umum kan gitu. Kemarin ditanya BPJS atau umum kan gitu. Sekarang benar-benar udah nggak ada. Kalau BPJS, waduh, antrinya luar biasa gitu. Nah, jadi orang lebih baik daripada antrinya panjang dan kemudian dia waktunya terbatas. Artinya bayar, Ya udah masuk daftar di umum saja. Akhirnya buat apa dia bayar BPJS yang iuran tiap bulan kan? Iya. Nah ini yang membuat saya bilang pelayanan BPJS ini harus diperbaiki. Bagaimana mempermudah si peserta ini mendapatkan akses kesehatan, akses pelayanan, sehingga tidak buang waktu, tidak membuat stres yang nunggu, dan kemudian akhirnya si BPJS ini dia hanya bayar iuran dan kemudian dia tetap menggunakan fasilitas umum. Iya. Terakhir Pak Cinto. Pak Cinto kan anggota Pak Cinto kan terbesar, mayoritas. Mewakili anggota sekaligus mewakili rakyat di seluruh Indonesia terkait dengan serba aplikasi tadi. Sampai minyak curah juga aplikasi, BBM aplikasi juga masih ribet kan. Kelas rawat inap juga menstandarkan, kenaikan BPJS juga akan sesuai dengan upah. Apa yang diharapkan pada pemerintah oleh Pak Jinto? Ya, sebelum masuk ke situ, mewakili saya ingin menyampaikan gini. Anggota. Jangan-jangan nanti ke depan kita daftar ke rumah sakit pun harus melalui online. Aplikasi. Ada aplikasinya, daftar dulu kan gitu supaya nggak antri kan. Menghindari padahal nanti break saya juga online. Betul, revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi, tapi tidak semua itu bisa dilakukan di Indonesia dengan fasilitas yang ada. Sehingga pemerintah, apalagi regulasinya tentang aplikasi kan juga belum teratur dengan baik kan Pak ya. Sekarang pemerintah tidak boleh memaksakan semua kebijakan itu harus berbasis aplikasi. Karena masyarakat Indonesia terbangun dengan tradisional dan kemudian tidak semua masyarakat Indonesia itu memahami tentang digitalisasi, mempunyai kemampuan untuk mengakses digitalisasi, ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya tidak semua dia mempunyai handphone Android. Ada juga banyak masyarakat kita yang nggak punya handphone. Iya, ada juga yang handphonenya hanya cukup SMS dan nerima telepon saja. Banyak ketika pandemi kemarin online, pelajaran jarak jauh, ditampilkan di berbagai media, ada yang harus pinjam handphone gurunya. Bahkan ada orang tua sampai nyuri handphone kan gitu. Karena nggak punya, kan terpaksa. Gitu. Apalagi anaknya sekolah sampai nyuri gitu. Apalagi kalau dipaksa harus beraplikasi, misalkan butuh beli pertalit aja dia harus aplikasi, dia nggak punya. Akhirnya dia harus melakukan itu, dan ini harus diperhatikan pemerintah sehingga yang tidak mempertimbangkan sosiologis masyarakat. Makanya kita meminta kepada pemerintah agar kebijakan yang berbasis pembelian minyak goreng, kemudian bahan bakar itu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang harus berbasis digitalisasi. Kalau memang agar pemerintah subsidi BBM ini misalkan tepat sasaran bagi yang tidak mampu, cukup mengetahui membuat kriteria. Yang pertama misalkan, karena saya lihat di aplikasi itu kan salah satunya bahwa CC mobilnya hanya 1.500 yang boleh, yang 2.000 nggak. Kan sudah ketahuan di mobil. Begitu parkir, oh ini nggak boleh kan gitu. Iya. Artinya
dibangun kesadaran masyarakat tanpa berbasis 1000 cc, ini boleh kan gitu. 1500, Masih ini boleh. 2000 nggak boleh, berarti kan setiap yang bawa kendaraan ini sudah tahu kan gitu. Ini motor, jangan pertalite kan gitu ya. Nah, misalkan jangan pertamax. motor tetap disediakan pertalite, kalau dia mau pakai pertamax ya silakan pilihan. Tetapi tidak perlu berbasis aplikasi ini yang mempersulit orang, membuat ribut orang, membuat antrian semakin panjang. Cukup pengumumannya, misalkan kendaraan CC 2000 tidak menggunakan pertalite, tapi pertamax. Di bawah 2000, 1500 silahkan. Jadi sudah pada tahu masing-masing. Iya. Dan nggak usah dikasih oleh itunya kan, cukup gitu. Jadi orang sudah tahu, oh saya bawa kendaraan walaupun saya pinjam, oh kendaraan saya ini cc-nya 2500, berarti saya antrinya harus di pertama. Oh ini kendaraan saya cuma 1500, berarti boleh beli pertalite gitu kan. Artinya di situ sudah jelas aturannya, daripada disuruh ngisi aplikasi yang belum tentu juga kita dapat notifikasi sudah terdaftar atau tidak. Kemudian masyarakat yang nggak paham dan harus foto mobilnya, bagaimana kalau itu dia mobil dapat pinjam atau mobil temannya dia pinjam kemudian kehabisan bensin karena aplikasinya temannya yang pegang, handphone temannya kemudian dia nggak bawa, kemudian nggak diperbolehkan kan. Jadi mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Gitu. Jadi serba aplikasi ini sesungguhnya mempersulit rakyat ya Pak ya? Betul. Ada hal-hal yang perlu aplikasi dan ada hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok dan pelayanan publik itu nggak perlu seperti itu. Gitu. Iya. Baik Pak Jinto, jadi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa, juga bisa memberikan pencerahan, tapi lebih penting didengar oleh pemerintah sehingga kebijakannya harus memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat yang belum tentu semuanya punya handphone atau HP yang Android kan gitu ya Pak ya gitu. Jadi nanti kita sambung lagi obrolan yang lainnya. Demikian pemirsa obrolan buruh Jawa Barat. Kita obrolin di bulan Juli ini banyak peristiwa serba aplikasi yang menurut Pak Jinto ini membuat sulit rakyat kecil. Demikian, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu seperluaskan supaya obrolan buruh Jawa Barat ini cepat berkembang, meluas, sehingga bisa menjadi obrolan yang memberikan informasi yang baik. Juga kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jinto. Sama-sama. Obrolan yang lain lagi.